Nah ini tanyain ke diri kita, bener nggak kita mau hijrah ke arah yang ekonomi yang bersih tanpa riba? Bisa kok Pak. Saya mulai pertama kali metikin cherry-nya kopi, nggak punya motor, saya pakai sepeda. Bawa itu 40-50 kilo pakai sepeda, 8-9 kilometer jaraknya. Tim saya semua kayak gitu, nggak punya duit beli motor. Allah takdirkan punya motor, Allah takdirkan sekarang pakai tricycle. Sekarang karena susah masuk di kebun. Iya, benar-benar. Sekarang ngangkut ke resting point kita, kopi, sudah pakai mobil. Allah yang takdirkan. Dan semua mobil beli cash. Luar biasa. Karena semua kita mulai dari nol Pak. Iya. Dan kita benar-benar hijrah dari riba. Bisa nggak? Bisa. Ada pertanyaan yang biasa dilontarkan, kok kalau bayar seikhlasnya emang bisa maju? Cabang di Indonesia 19. Cabang di Indonesia 19 ya. Wow, luar cabang biasa di Amerika ada 12. Di Arab Saudi ada 2, di Korea ada 1, udah mau 2. Di Osaka, Jepang nanti bulan Maret saya resmikan. Di Brunei Darussalam 2, di Malaysia 2. Apakah konsepnya sama kok? Luar biasa. Semua sama. Semua sama. Kalau kita sudah tidak khawatir dengan sesuatu yang kita gantungkan kepada Allah, itu baru kita bisa bilang akidah kita seorang muslim. Kalau antum masih takut sama sesuatu yang sifatnya dunia, tanyain lagi akidah antum ada di mana. Bener banget. Kok mau tanya dulu, respon dari yang ada di luar negeri bagaimana untuk Menawi ini? Dan itu ternyata ladang dakwah. Oke. Dan kafe-kafe yang kalau antum bisa lihat di Instagram mana, ada banyak sekarang tulis ada di kafe. Oke. Dari sekedar dia iseng datang, gue bayar 2.000 nih, bayar aja 2.000, nggak rugi kok. Aku selalu bilang nggak rugi. Kenapa? Kenapa aku bilang nggak rugi? Karena gelas itu begitu sudah di-brew, dikeluarkan, itu sudah diikhlaskan. Dia nggak bayar, itu sedekah. Dia bayar, kalau dia bayar nih, itu bonus dari Allah. Artinya niat dari awal apa yang kita berikan tentunya yang dikembalikan akan lebih banyak. Precisely, tepat seperti itu. Karena kalau ikhlas itu cuman lip service, ya, atau cuman teori, atau cuman retorika, nggak akan bisa jadi kenyataan. Oke. Ya. Wow. Sama bisnis, kalau lu mau bisnis sesuai dengan syariah, anti riba, dan itu cuman ada retorikanya doang, dan jadi buku yang tebal-tebal minta ampun. Iya. Itu basi Pak. Ujung-ujungnya buat bungkus kacang kalau ada pameran tuh. Kacang rebus. Gak kepake juga. Karena ilmu itu butuh penerapan secara aktual. Ya, penerapan secara aktual. Bisnis saya apa? Ini banyak orang sekarang akhirnya ikut ke kita. Tukang cukur ya, nggak tahu di sini ada yang namanya Asgar atau enggak. Asgar tuh asli Garut. Oh, Tukang cukur rambut kalau di Jakarta 73 orang pertama kali join, sekarang 217 orang. Luar biasa. Tadinya target satu Asgar 10 menit. Saya cuma baca. Nggak apa-apa, lewatin saja. Satu orang Asgar tadinya, biasa mereka kerja tuh berempat. Satu orang target 8-10 kepala, 20 ribuan, 800 ribu dia mau kejar supaya bisa bayar kontrakan selesai. Saya bilang, kamu selama kerja Asgar sudah berapa tahun? 8 tahun, 9, 10, 11, whatever. Motor masih nyicil, rumah nebeng sama mertua. Mulai kamu ikhlaskan. Karena konsepnya sekarang yang kita jual dari saya kafe, kita konsultan kafe, arsitektur kafe, semuanya bayar seikhlasnya. Training kita kasih sertifikasi standar barista yang diakui dunia. Kita suruh mereka juga bayar seikhlasnya. Saya nggak ada tarif. Kalau kamu cari SCA training di Indonesia, rata-rata 3-5 juta untuk 2 jam. 2 jam. Maksimal 2 jam. 2 jam out. Poinnya habis, masukin lagi. Hanya 2 jam. Saya bayar seikhlasnya aja. Karena saya selalu kasih tahu mereka, semua yang ada di dalam kepala kamu, ini wadahnya punya siapa? Punya Allah. Isinya punya siapa? Allah. Allah. Kenapa kamu pasang tarif?